Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya Asep Yono dengan NIM 253600003, jurusan Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jana Badra, akan menyampaikan hasil seminar judul tesis yang berjudul Analisis Pengaruh Penerapan Sertifikasi Greenship terhadap biaya material dinding ramah lingkungan pada bangunan gedung di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode SAMPLS. Lanjut di outline proposal judul. Ini saya bagi dalam tiga agenda utama. Yang pertama adalah penjelasan mengenai rencana judul penelitian yang spesifik, terukur, dan relevan dengan bidang teknik sipil, dengan tetap mempertahankan unsur kebaruan. Yang kedua, mengenai penjabaran latar belakang utama, urgensi, serta gap kajian di, baik dalam konteks lokal maupun nasional. Yang ketiga adalah tinjauan pustaka atau literatur review. Kami menguraikan teori utama yang digunakan, hasil penelitian terdahulu, posisi riset kami, serta referensi bereputasi. Berikut ini adalah rencana judul tesis kami. Penelitian ini dirancang sangat spesifik dan terukur, melibatkan tiga variabel laten, yaitu X untuk prinsip, Z untuk material dinding, dan Y untuk biaya. Model ini didukung oleh 15 indikator observable yang bersumber dari literatur bereputasi. Penelitian ini akan dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta dengan target responden kurang lebih di 130. Dari sisi relevansi, topik ini sangat krusial untuk konstruksi bangunan gedung hijau di Indonesia, menganalisis standar GPCI, prinsip, serta selaras dengan regulasi PUPR nomor 2 di tahun 2015. Yang menarik, model SMPLS ini kami integrasikan menjadi kebaruan atau novelty pertama yang mengaitkan prinsip terhadap biaya material dinding secara spesifik dalam konteks lokal, yaitu daerah istimewa Yogyakarta, yang sebelumnya belum pernah diteliti. Untuk mendukung itu, landasan teoritis kami ini berpusat atau diperkuat oleh referensi terbaru dan bereputasi seperti yang dipublikasikan dalam rentang 2024 sampai 2026. Lanjut, masuk ke latar belakang. Urgensi dari riset didorong oleh data bahwa sektor bangunan menyumbang 39% emisi CO2 secara global. Dan di Indonesia kita dihadapkan pada target dekarbonisasi bangunan gedung di tahun 2030. Namun secara implikasi biaya dari material ramah lingkungan ini belum terukur secara empiris. Selain itu, pemangku kepentingan di DIY ini belum memiliki referensi biaya yang jelas. Sementara riset lokal tentang bangunan gedung hijau masih sangat terbatas. Dari sisi urgensi nasional sendiri diperkuat oleh regulasi Permen PUPR nomor 2 di tahun 2015 yang sangat mewajibkan prinsip green building sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah metodologi dengan model SMPLS secara terintegrasi yang secara khusus disesuaikan dengan konteks Indonesia dan daerah istimewa Yogyakarta. Lanjut, untuk tujuan dan model konseptual. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki 4 tujuan utama yang dipetakan dalam model konseptual. Tujuan pertama H1 ini adalah menganalisis pengaruh langsung standarisasi prinsip X terhadap preferensi material dinding di ramah lingkungan di Z. Yang kedua adalah H2, menganalisis korelasi material dinding ramah lingkungan Z terhadap variabilitas biaya material dinding Y. Untuk tujuan ketiga H3,
ini membuktikan bahwa besaran koefisien jalur pengaruh langsung prinsip X terhadap anggaran biaya material Y. Yang keempat adalah H4, menguji efektivitas efek mediasi material dinding ramah lingkungan dalam hubungan tidak langsung antara prinsip terhadap variabilitas biaya material dinding. Lanjut, untuk gap penelitian dan kebaruan atau novelty. Melalui analisis, saya memetakan menjadi 6 gap penelitian. Yang pertama adalah integrasi prinsip dan biaya material dinding. Ini belum ada penelitian secara spesifik menjadi gap 1. Selanjutnya adalah SMPLS pada variabel biaya material dinding. Saat ini masih bersifat secara umum. Untuk konteks lokal di daerah istimewa Yogyakarta masih sangat minim juga, khususnya untuk sertifikasi dan biaya. Masuk ke gap 4 adalah hubungan empiris low carbon material dengan prinsip. Ini belum banyak kaitannya. Selanjutnya adalah life cycle cost material dinding berbasis standar prinsip. Ini masih terbatas. Serta gap kelima adalah model rekomendasi material yang efisien. Dan untuk gap 6 itu juga masih terbatas. Di sini letak kebaruan kami atau novelty dari penelitian ini yang menjadikan model SMPLS terintegrasi pertama yang menguji pengaruh sertifikasi dan biaya material dinding ramah lingkungan di wilayah DIY. Masuk ke slide 7, ini adalah literatur review dan teori utama. Landasan teoritis riset ini ditopang oleh literatur berreputasi yang dibagi ke dalam 4 bagian pilar utama. Yang pertama adalah green building atau green ship, merujuk pada standar GPCI serta studi mutakhir seperti Mokhtar di tahun 2025 dan Sutikno. Untuk kedua adalah material dinding ramah lingkungan berlandasan studi sains material dari Zeng dan Chi. Biaya material dinding dan LCC ini menggunakan dasar studi manajemen biaya dari Fatur Rahman serta Clarissa di 2024 mengenai optimasi biaya. Kelompok keempat adalah model SMPLS mengacu pada pendekatan metodologi dari Agi serta Kurniawan di tahun 2023. Selanjutnya adalah peta bibliometrik VOS viewer dan posisi penelitian ini. Untuk mempertegas posisi penelitian secara ilmiah, kami melakukan analisis bibliometrik menggunakan software POS Viewer terhadap basis data jurnal terpilih dari tahun 2019 sampai 2026. Terdapat 5 klaster dominan yang terbentuk dari literatur global, seperti manajemen proyek atau BIM, energi atau lingkungan, konstruksi atau material, efisiensi energi, dan kebijakan. Posisi penelitian ini sengaja masuk ke mengisi celah kosong dari gap, dari persimpangan klaster 2 mengenai embodied carbon dan klaster 3 mengenai material, klaster 4 mengenai efisiensi biaya yang belum pernah diintegrasikan dalam satu model struktur tunggal. Riset ini juga diperkuat oleh referensi paling baru dari tahun 2024 sampai 2026 guna memastikan landasan ilmiah yang kuat bagi penelitian ini. Selanjutnya penutup, poin pertama adalah merangkum dari judul penelitian yang menegaskan kembali sertifikasi spesifikasi 3 variabel dan 15 indikator serta kebaruan model yang terintegrasi. Yang kedua adalah mengulas latar belakang dan urgensi yang menyoroti regulasi bangunan gedung hijau dan target dekarbonisasi serta 6 kesenjangan penelitian yang berhasil kami petakan. Terakhir adalah poin ketiga membahas terkait tinjauan pustaka atau literatur review yang menunjukkan 4 teori utama dan posisi penelitian kami dalam peta bibliometrik BOS Viewer. Harapan kami hasil dari riset ini dapat menjadi panduan nyata bagi industri konstruksi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengambil keputusan. Demikian paparan rencana judul tesis saya. Saya mengharapkan masukan, saran, dan arahan dari Bapak Ibu dosen penguji demi kesempurnaan penelitian ini ke depan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.